Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kerelawanan dan salam kemanusiaan untuk teman-teman relawan semua yang ada di Indonesia. Nggak cuma Malang, Jawa Timur, bahkan teman-teman yang ada di pelosok negeri. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat buat menjunjung nilai-nilai kerelawanan. Nah, teman-teman, kembali lagi hari ini saya lagi ditemenin sama beliau. Beliau ini orang yang wah, pokoknya jos lah, nanti kita bakalan kenalan karena beliau sudah mau hadir membersamai teman-teman kita semua di Jatim ini yang lagi di acara Volunteer Camp Batch 4 yang ada di Malang. Nah, siapakah beliau dan mengisi materi apakah? Kita ngobrol langsung. Monggo perkenalkan Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih Mas Angga, Gangga. Jadi saya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Sufiadi. Kalau dalam militer pangkat saya Letnan 1 Kavaleri. Saya lahir di Sampang, tepatnya di Pulau Garam sana, di Pulau Madura. Eh, Sekitar tahun 78. Kemudian saya sudah berkeluarga, anak saya 3, istri saya alhamdulillah 1. Alhamdulillah. Kebetulan beliau berasal dari Jawa Barat. Kemudian saya di satuan kavaleri khusus di Kikaf 8, satuan saya di Kikaf 8. Jabatan saya saat ini adalah Wakil Komandan Kompi Kavaleri 8. Itu mungkin Mas perkenalan saya. Wah, siap. Dengan Komandan Sufiadi. Sufiadi. Saya dan Dandan. Nah, saya di sini sebagai relawan. Jadi selaku teman-teman di sini kan sedang ada kegiatan volunteer camp batch 4. Nah, alhamdulillahnya komandan di sini sudah mau nih memberi motivasi, memberi ilmu, bahkan membersamai kami di sini. Kemarin waktu ketemu teman-teman, komandan ngasih materi apa aja, Dan? Kemarin kebetulan saya diminta, alhamdulillah kebetulan saya juga diberikan kesempatan untuk mengisi kemarin, yaitu materi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Alhamdulillah saya juga diberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan rekan-rekan yang di HCTMRI ini dalam kegiatan ini. Ya sangat bagus lah ya, kegiatan-kegiatan seperti ini itu sangat bagus. Jadi membuat karakter para peserta itu menyatu dengan alam. Memang bagus sekali kegiatan-kegiatan seperti ini. Kedepannya mungkin bisa lebih baik dan menantang ya. Iya. Wah, insya Allah nanti kita bikin lagi yang lebih meriah, Dan. Iya, yang mantap itu ya. Nah, ngobrol-ngobrol soal wawasan kebangsaan ya, Dan ya. Temannya kan teman-teman diposisikan memang di volunteer camp ini kan di ibarat kata diungsikan kan, dicampkan, dijauhkan sejauh mungkin dari beberapa teknologi. Karena kita tahu sendiri di kondisi yang seperti ini teman-teman itu mudah terpapar kan, Dan. Entah itu informasi yang benar atau tidaknya, hoax, dan apalagi kan teman-teman sekarang sudah sekolah harus online, semuanya serba online, bahkan filter itu sudah minimalis. Kalau menurut dari komandan sendiri terkait dari teman-teman sekarang ini perkembangannya seperti apa teman-teman remaja sekarang terkait utamanya tentang cinta tanah airnya, wawasan kebangsaannya? Karena kalau menurut saya sendiri, saya sebagai pemuda memang sudah mulai rentan karena masuknya dari ideologi-ideologi dan lain sebagainya. Nah, ya itu dia. Makanya materi wawasan kebangsaan itu harus selalu diberikan kepada para pemuda. Karena apa? Sekarang mungkin para pemuda dia itu dengan berkembangnya zaman teknologi, mereka selalu budaya-budaya luar negeri itu yang mereka tangkap gitu loh. Sehingga dengan wawasan kebangsaan kayak sekarang mungkin di tingkat dasar, sekolah dasar, itu juga materi-materi yang dulu saya terima waktu saya sekolah di sekolah dasar itu sudah berbeda, sangat berbeda. Kayak mungkin mengenal tentang Pancasila gitu. Nah, itu juga sekarang sudah mulai terkikis gitu. Karena dengan mungkin kemajuan teknologi dan kemajuan zaman, mereka cenderung meniru ke barat-baratan. Sehingga wawasan kebangsaan itu harus selalu kita kasih
selalu kita berikan kepada pemuda-pemuda sekarang, sehingga mereka tumbuh untuk mencintai tanah air ini, untuk mencintai bangsanya ini, dan untuk memberikan sumbangsi, memberikan pikiran, memberikan semacam mungkin motivasi gitu, untuk bangsa kita ini supaya tetap berkembang, tetap maju kayak gitu kan. Siapa lagi kalau bukan para pemuda? Nah, bukan para pemuda dan emas ini, ya kan? Nah itu ya, menurut saya harus selalu dikembangkan, selalu diberikan. Dan juga kegiatan-kegiatan seperti ini juga mungkin harus selalu dipikirkan untuk kedepannya, itu harus selalu ditingkatkan. Berkelanjutan ya, berkelanjutan, ditingkatkan. Materinya seperti ini, tingkatkan lagi, sehingga mereka mempunyai jati diri mereka, karakter mereka itu mau untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini dengan baik, dengan hal-hal yang positif, sehingga mereka tidak berpikir kepada hal-hal yang negatif dan tidak terpengaruh dengan dengan pengaruh-pengaruh budaya-budaya luar negeri. Budaya kita ini cukup bagus, cukup memberikan karakter buat kita semua. Kalau budaya kita itu terpengaruh dengan budaya luar, nah otomatis pikiran karakter mereka pasti sama dengan orang luar nantinya, tidak seperti karakter sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, silih asu, nah seperti itu. Ya memang kita sadari bersama, memang nilai-nilai budaya memang sudah mulai luntur kan. Dan berkaitan sama misalkan ngobrol-ngobrol soal Pancasila, bahkan kalau melalui observasi saya sendiri ya, mungkin ngelihat di jalan ataupun ya kegiatan sosial yang ada di masyarakat, benar nggak sih? Dan bahkan orang-orang itu bukan lagi soal menghafal nilai-nilai Pancasila, bukan lagi menghafalkan 5 dasar, bahkan mungkin orang-orang sekarang mengenal Pancasila hanya sekedar Pancasila, tapi bukan nilai-nilai yang benar-benar ditanamkan untuk dicontohkan, bahkan mendarah daging untuk berperilaku. Yaitu karena mereka ya sedikitnya ya karena terpengaruh dengan budaya luar negeri, sehingga mereka cuma Pancasila itu cuma ada 5 sila kan, seperti itu. Sedangkan penerapannya sedangkan fungsi yang kemarin saya sampaikan, fungsi Pancasila itu ada 9 ya. Nah itu kadang-kadang mereka masih belum tahu seperti apa sih saya harus menerapkan. Nah tugasnya siapa? Ya tugas kita semua untuk memberikan Pancasila itu, ketuhanan tuh apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus ya kita harus bertakwa kan, begitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang harus adil dan beradab di situ, adil dan beradab, yang sampai kita tidak beradab. Nah itu masih harus kita tumbuhkan, masih harus kita tanamkan kepada para pemuda itu. Nah sekarang sudah mulai luntur, maka tugas kita semua untuk memberikan motivasi dan memberikan wawasan yang benar Pancasila itu, supaya benar-benar sebagai ideologi kita, supaya diterapkan oleh masyarakat. Jadi ya terutama ya di lingkup kecil lah, diterapkan di keluarga kita, ya, betul, seperti itu, sebelum ke lingkup besar. Kalau sudah kemarin disampaikan sama saya bahwa di materi wawasan kebangsaan, kita mau merubah dunia, mau merubah lingkungan, kita harus merubah diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa merubah diri kita sendiri, nonsen, atau tidak mungkin kita bisa merubah yang lebih besar. Seperti itu Mas Yangga ya. Ya memang sepatutnya kita memang bangga kan, dan apalagi kita punya nilai dasar 5 ini sudah melingkupi segala hal, mulai dari bagaimana kita urusan dengan Tuhan kita, beribadah, bagaimana menjadi manusia memang beradab, bagaimana hidup berkeadilan. Bahkan dalam lembaga aksi cepat tanggap dan juga MRI, memang ada satu nilai yang benar-benar kita angkat ataupun berada dalam segitiga peradaban kalau kita menyebutnya, di mana nilai kemanusiaan itu memang di atas. Bagaimana ya kita tahu di kondisi yang sudah pandemi, orang masing-masing sudah berlindung sendiri, akhirnya nilai-nilai kemanusiaannya sudah mulai luntur, akhirnya sudah nggak paham lagi bagaimana tetangganya sudah makan atau belum, bagaimana saudara-saudara. Nah utamanya pemuda sekarang sudah nggak acun dan sudah sibuk dengan gadgetnya sendiri, sudah sekolahnya bahkan ya sekedar absen lah cukup, bahkan ya
mereka misalkan mau untuk mengambil peran dalam kehidupan itu sudah tidak ada. Kepedulian. Nah, Ya, nilai kepeduliannya memang kepeduliannya memang ya harus kita gugah, ya, kepedulian kepada sesama. Ya memang di masa pandemi ini banyak yang terdampak, masyarakat banyak yang terdampak. Mungkin usahanya dia ini, ya itu makanya mari kita tingkatkan kepedulian kepada masyarakat, kepada rekan, kepada rakyat sendiri. Nah itu, jadi itu harus kita jangan sampai kalah, ya, kalah dengan gadget, kalah dengan itu. Apalagi ya, anak-anak sekarang mereka dipegangi HP, sudah kecil sudah dipegangi HP. Nah itu menurut saya yang kita harus luruskan. Menurut saya memang benar dia pada saat mungkin diberikan HP, pada saat dia senang dengan melihat seperti, tapi efeknya gitu. Makanya dia tidak akan kepeduliannya dia akan luntur. Karena memang mungkin masih belum bisa bertanggung jawab dengan baik apa yang sudah diberikan orang tua. Alhasil apa fasilitas yang sudah diberikan orang tua jadi nggak terbengkalai, dan akhirnya nggak mau ketemu orang lagi. Bahkan kalau menurut saya sendiri, nilai-nilai untuk mulai adab istiadat, untuk bersilaturahmi, bahkan untuk ya nilai-nilai sosial itu hanya bisa didapatkan kalau kita memang benar-benar hidup di sosial kan. Dan nggak mungkin kita cuma bermodal bermedia dengan gadget kita tahu bagaimana menghargai orang lain dan sebagainya. Nah, kalau dari Kesatuan Komandan sendiri pastinya kan punya agenda panjang nih. Karena memang kalau saya melihat, pasti kesatuan ini punya tanggung jawab ataupun andil yang peran yang sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai kebangsaan ini. Karena memang mungkin dari komandan dan rekan-rekan komandan karena mulai dari awal sudah dibentuk seperti itu. Itu kalau dari teman-teman dan rekan-rekan komandan dalam menyikapi mulai apa saja yang sudah diberikan kesatuan, apapun kegiatan-kegiatan apa saja, dan yang ya kayak mengisi materi ataupun ada yang lain terkait penanaman nilai-nilai kebangsaan. Jadi gini, kita itu sebagai satuan, ya pada saat ini adalah satuan tempur, tapi tugas kita punya dua tugas pokok, yaitu OMP dan OMSP. OMP itu adalah operasi militer perang, kemudian OMSP adalah operasi militer selain perang. Nah, di masa pandemi seperti ini itu ada program, yaitu program pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial itu meliputi, yaitu tadi ada interaksi dengan masyarakat, komunikasi sosial dengan masyarakat, kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat. Contohnya pada saat ada bencana, kita terpanggil untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian di masa pandemi seperti ini kita memberikan bantuan yang sudah diprogramkan oleh satuan dan komando atas, yaitu ya berupa ya sembako kepada masyarakat ya, yang terdampak, khususnya yang mungkin yang benar-benar membutuhkan. Seperti itu yang kita laksanakan saat ini seperti itu. Berarti sudah komplek ya, dan di kesatuan itu jadi bukan hanya soal perang saja, maksudnya betul. Memang untuk membangun wilayahnya, teritorialnya benar-benar dibina, bahkan memberi bantuan sampai logistik pun. Betul. Karena apa? Tentara itu adalah tentara rakyat. Kita harus manunggal dengan rakyat. Kalau kita tidak manunggal dengan rakyat, itu adalah bukan jati diri tentara atau bukan jati diri dari TNI. Kita harus manunggal dengan rakyat. Di situ ada 8 wajib TNI. Yang pertama, bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Kemudian yang poin di ke-8 adalah kita harus membantu kesulitan rakyat, menjadi contoh, membantu. Pada saat rakyat kesulitan, ya kita harus membantu. Kita harus juga menjadi contoh, tidak menyakiti hati rakyat, ya tidak sekali-kali menakuti dan juga menyakiti hati rakyat. Kita yang paling penting adalah jadi poin 8, menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Itu dia. Nah, mungkin buat penutup, mungkin apa pesan yang bisa disampaikan jenengan buat teman-teman di luar sana untuk dengan kondisi negara kita yang seperti ini, bagaimana memupuk mereka itu benar-benar cinta akan negaranya sendiri. Monggo, Dan.
Dan terima kasih Mas Gangga. Kita untuk membuat pemuda untuk mencintai negaranya, untuk membangun negaranya, mulailah dari diri kita sendiri. Jadi, kita jangan terpengaruh dengan dunia-dunia luar atau mungkin budaya-budaya luar. Karena dengan perkembangan zaman dan teknologi ini banyak yang terpengaruh. Kita bangkitkan budaya-budaya bangsa leluhur-leluhur kita yang sudah diwariskan oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh pendahulu-pendahulu kita, itu adalah cukup baik, cukup bagus. Karena itu yang harus ditumbuhkan. Mereka harus mereka tidak tahu, ya dia harus tahu siapa yang harus memberitahu itu. Ya kita ini, para pemuda-pemuda ini, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Oh, budaya luar lu seperti ini bagus, sedangkan tidak sesuai dengan kultur Indonesia ini. Kalau sudah seperti itu, pemudanya sudah terpengaruh dengan dunia luar dan tidak mau tahu, tidak peduli dan segala macam. Nah, maka mereka tidak akan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik untuk negara dan bangsa ini. Makanya Pancasila itu adalah sebagai pedoman dan ideologi bangsa Indonesia harus tertanam di hati kita. Pancasila itu adalah sebagai ideologi yang membuat kehidupan kita itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan mungkin pemerintah yang diharapkan. Seperti itu. Terima kasih Komandan sudah mau hadir, sudah mau menemani kita, ngasih materi, memberikan spirit. Waduh, padahal di kesibukannya saya tahu pasti Komandan ini pasti sibuk banget ngurusi kesatuan, bahkan masih harus mobilisasi ke masyarakat dan sebagainya. Itu, karena saya terpanggil. Wah. Ya, terpanggil untuk ya kata Mas Gangga tadi, bagaimana pemuda itu supaya ini? Ya itu tanggung jawab saya, tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab saya pribadi, tanggung jawab kita semua. Biar mereka bisa memberikan yang terbaik untuk negaranya dan mereka bisa tahu jangan sampai mereka terpengaruh dengan budaya-budaya luar negeri yang akan akan berpengaruh jelek kepada mereka sendiri, pada termasuk masyarakat luas nanti. Karena mereka adalah sebagai penerus kita, para pemimpin-pemimpin kita ini, seperti itu. Jadi teman-teman sudah mendengarkan banyak hal nih, sudah tahu bagaimana spiritnya, bahkan spirit yang sudah diemban juga lembaga. Mungkin teman-teman yang menonton ini nanti bukan hanya teman-teman dari MRI Malang, MRI Jatim, bahkan teman-teman yang bukan lagi atau masih ingin menjadi teman-teman MRI, jadi masih belum jadi relawan, masih bingung apa sih relawan. Nah teman-teman semua, relawan itu memiliki pesan yang penting ataupun peran yang penting. Teman-teman memikul tanggung jawab untuk membantu sesama, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian dan kerelawanan yang tetap diampu sama Pancasila. Jadi nggak usah malu apa itu Pancasila, bahkan Pancasila itu sudah menjadi luhur, nilai-nilai yang baik untuk kita angkat bersama. Jadi nggak usah malu, tunjukkan jati diri bangsa dan menjadi sejatinya relawan. Mungkin sekian teman-teman, kita akan ketemu kembali esok dengan obrolan yang lain. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danda. Saya Sufyadi. Sampai jumpa, ketemu kembali. Terima kasih.